Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Ibrahim. Saya Umar Kasim. Dan saya Rahman Atalib. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang karakteristik profesi pendidikan, mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Herson Kadir MPD. Terima kasih, saya Rivaldi Ibrahim akan menjelaskan tentang pengertian dari karakteristik profesi kependidikan. Yang pertama, profesi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu profesia yang berarti janji atau ikrar dan pekerjaan. Kemudian dalam arti luas, profesi dimaksudkan pada cakupan kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh naskah yang dilakukan. Dengan keahlian tertentu, dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan dengan berdasarkan keahlian tertentu sekaligus menuntut pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Kemudian, profesi secara terminologis menurut Hornby dalam Jama'an Sarori dapat dimaksudkan pada dua makna. Yang pertama, menunjukkan kepercayaan, kemudian menjadikan keyakinan atas suatu kebenaran ajaran agama atau kredibilitas seseorang. Kedua, menunjukkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa profesi ialah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, kemudian keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Profesi dalam hal ini dianggap sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan atau pendidikan tinggi. Bagi pelakunya dalam seni liberal dan sains, biasanya meliputi pekerjaan yang bersifat mental. Dalam pekerjaan yang sifatnya manual, misalnya mengarang, mengajar, dan keinsyuran, terutama bidang hukum, teknologi, dan kedokteran. Kemudian berikut beberapa pengertian profesi menurut para ahli yang dikutip dari buku Legiono dan Nuril Komariah tentang etika profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Kemudian, kedua, profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri profesi menurut Robert Wericke. Ia merumuskan berbagai ciri-ciri. Yang pertama, mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi. Kemudian, memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip pengetahuan khusus untuk mendukung keahliannya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut, serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Kemudian yang keempat, memiliki kode etik untuk mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja. Kemudian yang kelima adalah membutuhkan kegiatan intelektual yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik profesi kependidikan menurut Sanusi. Yang pertama itu, jabatan didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit, bukan hanya pendapat khalayak umum. Kemudian yang kedua itu, profesi pendidik, jabatan tersebut merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mempunyai potensi yang tinggi dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, harus memiliki imbalan yang tinggi. Yang keempat, anggota profesi harus otonom dan bebas dari campur tangan orang luar. Yang kelima, jabatan yang memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.